Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, maka sebetulnya ini menjadi satu pelajaran juga atau pengingat kita bahwa sesuatu itu dalam menyelesaikan satu masalah terkadang tidak bisa sekaligus, itu ya tidak bisa. Perlu ada tahapan-tahapannya. Walaupun kadang-kadang dengan satu kali petunjuk itu udah bisa dilakukan, tapi kadang-kadang belum tentu seperti itu. Apalagi hal-hal yang memang sifatnya sudah rutinitas. Untuk memperbaiki sesuatu yang keliru, yang sudah menjadi masalah atau yang sudah menjadi budaya, ini memang sangat luar biasa beratnya. Kembali pada hal yang tadi, soal masalah dampak daripada perjudian atau mabuk-mabukan. Yang kelihatan sekali, yang jelas-jelas sekali oleh kita rasakan adalah pasti akan menimbulkan permusuhan. Ya masalahnya nek orang berjudi itu kan yo nek menang yo mesti akan melakukan satu perbuatan yang kurang benar, digunakan untuk hal-hal yang tidak benar. Yang kalah ya mesti merasa jengkel hatinya. Dan yang jelas apa? Kedua-duanya ini akan mesti, ya, kalau kita melakukan judi itu mesti akan saling punya rasa dendam, rasa benci. Kalah mesti dendam, kalah mesti benci. Pengen mengalahkan lagi. Yang menang ya sama aja. Menjadi sombong, takabur, dan seterusnya dan seterusnya. Maka tidak heran kalau orang-orang yang melakukan seperti ini, maka permusuhan, percekcokan, pertengkaran, bahkan gelut di tempat itu juga sering terjadi. Kalau kita lihat di judi-judi konvensional, itu sangat terasa sekali hal seperti ini. Kemudian yang kedua, jelas akan mengganggu perekonomian, khususnya adalah ekonomi keluarga. Kalau ekonominya udah murat-marit, karena tidak ada yang namanya kaya dari judi itu yang tidak ada. Dari zaman dulu sampai sekarang tuh kan kita sering mendengar istilah nggak mungkin deh kaya dari judi, karena nggak ada orang yang kaya dari judi itu tidak ada. Yang sugih ya bandare ngono kuwi. Kalau ya pemain-pemainnya ya mesti banyak yang bangkrutnya daripada menang sekali, dua kali, tapi kalahnya puluhan kali. Itu ya iya. Maka tidak heran. Akan terjadi dampak yang luar biasa dalam ekonomi keluarga. Kalau sudah seperti ini apa dampaknya di dalam keluarga? Ya mesti kan pertengkaran dong. Ya, istri tidak menerima, nggak dikasih nafkah. Anak-anak jadi terlantar, yang harusnya sekolah tidak sekolah. Ya. Dan yang jelas orang yang berjudi ini, yang konvensional seperti ini, apapun lah sebetulnya, yang online maupun yang manual seperti itu juga jelas akan menghabiskan waktu,
lalai dengan waktu, lupa dengan waktu. Mas Is pernah nggak lihat orang yang sedang judi, Mas Is? Pernah ya. Sampai kadang-kadang orang yang berjudi, apa itu namanya, judi QQ, apa judi apa itulah, macam-macam itu yang pakai kartu itu. Itu kadang-kadang pulangnya sampai gembel gitu ya, nggak terawat badannya, kuyu, nggak mikirin kesehatan, nggak mikirin pakaiannya, jadi lusuh, macam-macam. Aduh, ya seperti orang yang tidak waras aja lah. Ya memang karena memang pikirannya sedang tidak waras. Ya kalau waras tidak mungkin main judi gitu. Ya. Kan coba bayangin. Boro-boro mikirin masalah kerja, masalah usaha. Yang dipikir hanya piye caranya besok mengalahkan gitu kan. Bagaimana caranya besok kita bertaruh lagi supaya bisa memenangkan pertandingan. Artinya memenangkan pertandingan adalah perjudian ini. Yang dipikir hanya itu saja. Lupa bekerja, lupa cari duit. Padahal untuk judi ya pakainya duit. Akhirnya apa? Segala apa yang sudah ada di rumah. Ya kulkas dijual, TV dijual. Ya, kalau enggak ngutang sana kemari. Banyak terjadi. Hal yang seperti ini itu banyak. Ya. Dampaknya orang-orang bawah ini yang kena. Yang ekonominya rendah. Padahal kalau mereka sudah kalah, kan pasti dalam hatinya pengen supaya harta yang dia keluarkan itu kembali lagi. Dan untuk mengembalikan itu dengan angan-angannya dia itu kan berpikir cepat, wah ya kalau nggak hasil menang tidak mungkin. Orang kerja ya paling dapat piro. Gitu kan, mesti mikirnya seperti itu. Anggap kerja dia menjadi buruh. Sehari dia dapat 100.000. Atau mungkin bahkan kurang. Padahal uang yang dia keluarkan untuk berjudi ini, yang kalah terus ini udah sampai jutaan. Motor udah dijual, sepeda udah dijual untuk judi. Lah mikirnya kepingin kembali modal. Pasti hawa nafsunya akan seperti itu. Ya itu tadi, karena ini adalah perbuatan setan. Jadi setan itu memang sengaja membuat manusia itu bikin sengsara, bikin merugi. Sehingga kalau sudah seperti itu, manusia itu akan lupa dengan Tuhannya. Ini kan yang diharapkan setan kan seperti ini. Supaya menjadi temannya dia nanti di akhirat. Supaya manusia melakukan perbuatan-perbuatan kriminal. Supaya manusia melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh agama maupun oleh pemerintah. Sehingga melakukan kemaksiatan, melakukan dosa terus-menerus. Jadi bagaimana tidak melakukan dosa? Yang pertama tadi sudah kelihatan. Berjudinya sendiri hukumnya haram, artinya berdosa. Tapi dampaknya, ya dampaknya juga akhirnya berdosa juga. Apa? Mengsengsarakan keluarga. Yang harusnya menafkahi dengan benar, dengan bijak. Ternyata akhirnya uang dipakai untuk judi. Yang harusnya menyekolahkan, mendidik anak, akhirnya terabaikan. Ya dosa juga kan. Semakin nambah dosanya. Belum. Berhutang ke sana kemari. Ya. Berhutang kan mesti kudu bayar. Hanya bisa berjanji, ntar seminggu lagi, ntar nanti kalau dapat buntut. Dapat apa itu? Nomor undian buntut ya? Kan hanya menghayal itu sebetulnya. Iya kalau dapat, kalau nggak dapat, janjinya meleset. Yang harusnya bayar hutang, tidak jadi bayar hutang. Lah jadi orang munafik.
Dan ingat, pernah saya terangkat ada tanda munafik ya, kalau berjanji mengkhianati. Ya ini kan akibatnya. Jadi perbuatan dosa yang dilakukan dengan satu tadi berjudi, ini dampaknya tuh luar biasa. Jadi dosa yang berentet, yang terus menerus. Terus. Kalau udah seperti ini apa? Menjadi stres, depresi. Sudah tidak punya apa-apa. Kewajiban hablum minallah terlupakan. Ya. Hablum minannas ya terlupakan. Bagaimana dia bisa membantu orang lain atau bermanfaat untuk orang lain? Ya nggak mungkin. Apalagi hablum minallah. Wis terlupakan. Nah ini kan keinginan setan itu kan yang seperti ini. Orang terjerumus dalam kesesatan, terjerumus dalam kehidupan yang sengsara. Yang tidak ada manfaatnya buat orang lain. Boro-boro memberikan manfaat. Akhirnya yang rugi siapa? Ya dirinya sendiri. Dampak-dampak inilah yang sangat luar biasa, yang terasa sekali di masyarakat bawah. Maka untuk itu marilah kita kembali gunakan akal sehat kita. Gunakan hati yang jernih kita. Bahwa apa yang sebetulnya dilarang di dalam agama itu manfaatnya sangat besar buat dirinya sendiri. Untuk kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka tadi di dalam ayat la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Beruntung di dunia, juga beruntung nanti di akhirat. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.